Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, bidakumullah. Malam ini kita bersama lagi dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Kita sampai kepada pembahasan bagian yang kedua, yaitu tentang amal-amal zahir. Kita sampai kepada Al-Aslu Ats-Tsalis fi Syam, yaitu pokok yang ketiga, yaitu tentang puasa. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, ahlul bait Rasulullah SAW, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, khususnya guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakati manwari wa ulumihim Bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-aslu tsalits fi syam. Pokok pembahasan yang ketiga, itu pokok ibadah zahir yang ketiga yang akan dibahas, yaitu fisyam, tentang puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa syam. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Jadi seluruh amal itu dilipat gandakan. Di antara contoh yang mudah, sedekah. Sedekah 10.000 dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan seorang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ibarat seorang yang menanam sebutir biji. Kemudian dari biji ini tumbuhlah 7 cabang. Dan setiap cabang ini kemudian berisi 100 biji. Jadi satu biji jadi 700 biji, ini dilipat gandakannya pahala orang yang beramal. Itu ibadah apa saja, sholat juga termasuk. Jadi kullu hasanatin, bahasanya Rasul, bahasanya Allah Subhanahu wa taala.
Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Kalau kita beramal umpamanya sedekah 100.000 dikali 700 kali lipat. Berapa itu? Nolnya. Kalau 100.000 nolnya 5. Jadi nolnya 100.000. Nah, jadi 700. Banyaklah pokoknya. Nah, jadi malas nak ngitung sampai saking banyaknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat juga gitu. Ngaji apa segala macam. Setiap perbuatan baik. Kecuali puasa. Kecuali puasa ini maksudnya apa? Kalau puasa ini nggak pakai hitungan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah mau lipat gandakan berapa. Kata Allah, kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Kalau puasa itu milik aku, terserah. Aku yang akan membalasnya, terserah Allah. Mau berapa lipat. Kalau ini 700 sama Allah, nak 1 juta ke? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, maksudnya apa? Puasa itu pahalanya lipat gandanya lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah-ibadah yang lain misalnya ya sampai 700. Kalau puasa lebih sampai Allah lah yang tahu. Wa qala alaihi salam likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu pasti ada pintunya. Segala sesuatu itu pasti ada pintunya. Wa babul ibadah as-shaum. Pintunya ibadah itu puasa. Puasa itu pintunya ibadah. Kok bisa? Jadi orang ini kalau udah puasa, nomor 1 puasa. Pokoknya di pagi, malam sahur, pagi puasa. Ketika dia puasa, hawanya nih sarapan udah tak sarapan. Badan pun tak seperti hari-hari biasa kalau makan banyak, nak kemana-mana. Jadi di rumah atau akhirnya inginnya ibadahnya ringan. Mau baca Quran ringan, mau ngaji ringan, mau itikaf ringan. Namanya puasa. Nah, jadi itu menjadi pintunya ibadah. Ketika orang puasa, maka dia akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena dah masuk ke dalam pintunya. Wa inna makana shaumu makhsusan bihadzal khawasli amrain. Sekarang puasa itu kok bisa ya, dia mempunyai kekhususan, dilipat gandakan lebih besar, lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa kok bisa? Li amrain, kata Imam Ghazali. Karena 2 hal. Ada 2 hal yang menyebabkan pahala puasa itu dilipat gandakan lebih banyak daripada yang lain. Pertama, ahaduhuma annahu yarju ila kafi nafsi wa huwa amalun sirriyun la yatali alaihi ahadun ghairullahi ta'ala la kasolati wa zakati wa ghairiha. Pertama, puasa itu ibadah puasa itu intinya pada menahan nafsu. Menahan nafsu itu adalah amal yang batin, amal sirri. Menahan nafsu itu amal sirri, tak nampak, orang lain tak nampak. Puasa itu, orang lain tak nampak. La yatali alaihi ahadun ghairuhu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita sekarang begini, umpamanya orang siang-siang ketemu, ada di dalam hati, padahal dia berjajah, dia tak tahu hati kawannya. Yang sebelah ini mungkin kepingin dia beli motor yang bagus, kepingin rasanya. Yang satu kepingin beli sampan, beli perahu. Ini semuanya tak tahu di sebelah-sebelah nih. Jadi keinginannya masing-masing tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan orang berpuasa, ini dia justru menahan nafsu. Keinginannya apa ditahan. Nak makan ditahan, nak minum ditahan, nak maksiat ditahan. Orang lain tak tahu kalau dia posisi sedang gini, sedang nahan nih. Oh, padahal dia kepengen bakso, tapi orang tak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia nih kalau jam-jam segini nih entah pergi kemana maksiat, ditahan dia, tahan. Orang lain tak tahu dia puasa tak puasa, dia tak tahu.
Kalau orang sholat nampak, orang pergi ke masjid, Allah Akbar, oh itu sedang sholat tuh. Terus kalau orang sedang sholat ini, ketika ada orang lain, hati dia kadang-kadang kalau tidak sahabat bisa riya, bisa bangga, bisa senang, bisa apa, itu orang sholat. Kalau puasa tak bisa. Sekarang umpamanya Alfian besok puasa, umpamanya. Tapi tak umpamanya yang puasa betulnya bagus. Besok puasa. Terus Alfian jalan sama kawan naik motor sama-sama. Mana kawan tahu kalau Alfian puasa? Enggak tahu. Padahal dia aduh haus betul. Tengok apa nih? Tengok solar macam teh obeng. Masya Allah. Saking hausnya, nahan dia. Tapi kawan sebelah tak tahu, cuek aja. Kata dikira ini tak puasa. Tak tahu kalau Alfian puasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kawan-kawan ini tak nampak. Tapi kalau Alfian pergi ke masjid, ke musola, sholat, tuh ibadah, tuh dia duha, tuh dia ini. Yang sholat pun kadang-kadang keikhlasannya bisa terganggu. Kalau puasa tidak betul-betul ikhlas, tak ada orang tahu. Satu kampung tak ada yang tahu. Kalau Alfian puasa umpamanya, tak ada yang tahu. Cuci mobil gitu, padahal haus setengah mati nih. Nengok air sus ini. Aduh, macam nengok air apa ini. Enak betul ini rasanya, nak diteguk. Padahal haus. Tak ada yang tahu, ternyata sedang berpuasa. Sedang puasa. Itulah maksudnya. Maksudnya apa? Sirri. Jadi ibadah yang sirri, yang di dalam hati, yang tidak tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puasa. Masa ada orang, aku puasa. Nggak ada. Gitu. Itu sebabnya. Ya, jadi ketika dia mampu sampai selesai puasanya, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu haknya Allah. Ketika kita sholat, ketika kita amal-amal yang lain yang nampak oleh mata, orang lain nengok, Allah nengok, orang lain nengok juga, gitu loh. Jadi orang lain, simpati, ini soleh, ini bolehlah jadi menantu aku. Kan orang lain nengok. Kalau puasa nggak ada yang nengok, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Allah, fa innahu li, puasa itu milik aku. Aku yang akan membalasnya. Karena orang itu beramal murni karena aku, bukan karena calon mertuanya, bukan karena kekasihnya dan lain sebagainya, bukan. Murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, wasani annahu qahrun li aduwillah. Fa inna syaitana huwa al-aduwu. Yang kedua, kenapa berpuasa itu kok dapat keistimewaan pahalanya berlipat ganda yang luar biasa mengalahkan ibadah yang lain? Karena berpuasa itu untuk mengalahkan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna syaitan wal aduwu walai yaqwal aduwu illa biwasitatis syahwat wal ju bi kasri jami syahwat allati hiya alatus syaitan. Jadi kenapa pahalanya besar? Karena puasa itu untuk mengalahkan setan. Setan itu bisa kuat kalau kita mengikuti syahwat. Kalau syahwat kita ikuti, syahwat macam-macam, bukan syahwat lawan jenis saja. Makan pun syahwat juga, makan sate pun syahwat. Dia enggak syahwat. Makan sate, makan bakso, makan es krim, syahwat. Puasa-puasa, nengok box es Campina, box padahal kosong, tak ada isinya. Rasanya, ya Allah, sedih. Itu kenapa? Itu yang begitu tuh menghajar setan. Menghajar setan. Jadi betul-betul syahwat itu ditahan. Walju bikasih jami syahwat. Terus perasaan lapar. Lapar. Orang kalau udah lapar, kenyang itu membangkitkan syahwat. Kalau lapar, melemahkan. Syahwatnya jadi malas. Nak pergi jalan-jalan kemana lapar, malas, aku nak tidur aja lah, malas. Tak mood, malas. Nah, itu sebabnya. Jadi kalau salat lain. Kalau orang salat, Allahu Akbar. Nggak ada seperti puasa. Kalau puasa ini orang dengan puasa, dengan lapar, dengan haus. Ini jadi nafsunya turun, habis diajar. Kalau sholat tidak. Salah-salah orang sholat di depan orang ramai ini tambah riak dia. Jadi tidak, istilahnya tidak
membunuh atau tidak mengalahkan setan. Kalau puasa memang untuk mengalahkan setan. Makanya di bulan suci Ramadan banyak orang sholat sunnah banyak. Kenapa? Karena ada puasanya. Ketika ada puasanya, maka setan-setan itu jadi kurus-kurus dia. Biasanya dinarik dia, orang nak ke masjid ditarik dia kuat. Begitu dia dah kurus dia, orang dinarik dia loyo. Akhirnya orangnya pergi ke masjid, tak sanggup. Nah, karena dia sudah dikalahkan oleh puasa itu tadi. Makanya masjid-masjid kalau puasa itu ramai. Kalau udah hari raya, pantai yang ramai. Hotel-hotel ramai, pelabuhan ramai, masjidnya sepi lagi. Sepi lagi. Kenapa udah nggak puasa lagi? Ketika tidak puasa lagi kata setan, bebas aku katanya. Tak ada lagi orang yang mengalahkan aku. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayiku majari syaitan bil ju'. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam di tempat peredaran darah. Di peredaran darah, kata Rasul. Fadayiku majari syaitan bil ju'. Maka sempitkanlah tempat berjalannya setan itu dengan lapar. Jadi orang kalau udah lapar, pembuluh darah ini nyempit. Setan ini jadi terjepit. Nah, gitu. Ini bahasanya Rasulullah. Bahasanya Rasulullah. Makanya orang ketika kenyang makan sedap, langsung kenyang dia. Ini nafsunya langsung datang ke ubun-ubun nih. Tengok, semua orang nak dimakan dia. Nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa semuanya? Nafsunya tinggi. La haula wala quwata illa billah. Itu ketika perutnya kenyang, nafsu otomatis naik. Otomatis naik. Dan nenek-nenek lewat aja dikira anak gadis. Nah, kan? Saking kenyangnya makan tuh nafsu sampai dibubur. Tengok, aduh nenek-nenek pula sekira anak gadis. Nafsu. Karena apa? Kenyang sana. Tapi kalau orang dah lapar, tengok tak mood, malas. Setan terjepit. Wa wasiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan wa ghaliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin wa nadi munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Jadi ini adalah rahasia dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan." Ketika masuk bulan suci Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga. Jadi maksudnya dibuka pintu surga ini apa? Mudah orang ingin melakukan kebaikan. Mudah orang untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena setan-setannya dah loyo. Setan-setannya dah loyo dikalahkan oleh puasa. Akhirnya pintu surga ini maksudnya difutihat abwabul jannah, jinan, maka mudah orang untuk melakukan amal kebaikan. Mudah. Kemudian wa futihat wa ghuliqat abwabun niran. Pintu-pintu neraka ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maksudnya dikunci gimana? Karena setannya sudah loyo, tak kuat. Setan itulah yang akan membawa orang kepada kemaksiatan. Ketika dia sudah dikalahkan dengan puasa, bahasa lainnya pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir wasul bidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dibelenggu macam mana? Kejepit. Orang puasa tadi kan majari dam itu ketika beliau kata Rasul, "Dayiku majariyas syaitan bilju." Jadi sempitkanlah jalan setan di dalam tubuh tu bilju dengan lapar. Jadi orang kalau lapar, setan ini tidak bebas dia kemana-mana. Kalau tak besar-besar gini, darahnya lancar, ke jantung, ke sini, pusing terus. Nafsu tak habis-habis. Setannya bebas lari kemana-mana. Ketika orang lapar, terjepit dia. Makanya di sini dikatakan sufidatis syayatin. Setan itu
dibelenggu. Tengok, ini penafsiran daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Begitu yang dipahami oleh beliau. Wa nadi munadin ya bagi al-khair halumma. Kemudian ada suara yang memanggil-manggil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, sini yang menginginkan kebaikan. Wa ya bagi ya syar aksir, wahai orang yang menginginkan kejelekan, berhenti. Jangan dilanjutkan. Berkat puasa. Berkat puasa. Walam anna sawma bil idafati ila al-miqdari ala salasati darajat wa bil idafati ila asrarihi ala salasati darajat. Setan setelah dikalahkan dengan berpuasa itu menunjukkan bahwa bagaimana fadilah fungsi puasa tersebut. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, sekarang puasa itu dia juga bertingkat-tingkat, tak sama. Puasa itu tak sama. Jadi kata beliau, wa'lam anna as-shauma bil idafa ila al-miqdari ala salasati darajat. Puasa itu kalau dilihat dari jumlah ukuran, maka dia akan terbagi menjadi 3 derajat. Kemudian wabil idafati ila asrari ala salasati darajat. Sedangkan puasa itu kalau dilihat dari sisi rahasia-rahasia puasa, maka dia juga akan terbagi menjadi 3 derajat. Nah, jadi itulah nanti insya Allah yang akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Apa 3 derajat yang berhubungan dengan ukuran puasa, dan apakah 3 derajat yang berhubungan dengan rahasia puasa. Jadi beda-beda, ya, beda-beda, tidak sama. Maka kita nanti berada atau kita sanggup derajat yang mana yang kita lakukan. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga berkah, sedikit tetapi berkah insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.